Halo Izan, selamat malam. Bang, Halo, apa kabar Izan? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah mulai masuk sekolah ya? Udah, Udah. Kok tapi suaranya kayak kecil? Ah, aman-aman. sebentar. Tapi tadi kenapa Izan? Eh, Ya, apa namanya, baru jalan normalnya minggu depan. Oh, minggu ini baru apa? Baru kayak sosialisasi tentang jurusan gitu. Oke. Oh, ada jurusannya lagi. Eh, Apa namanya kan jurusan EPL, perangkat lunak. Nah, di situ tiap Mm-mm. jurusan itu ada sosialisasinya kemarin. Oh, jadi konsentrasinya gitu. Kamu ada apa aja berarti yang dijelasin? Eh, Kayak apa namanya, paling apa aja yang harus dibutuh, apa namanya yang harus ditekenin materinya, terus sama ada materi yang dihilangin juga. Oh, oke. Oke. Oh, super cool. Sip. Izan, kita hari ini akan lanjutin lagi ya pelajarannya. Kemarin kita udah belajar yang modul 5 pelajaran satu. Sekarang kita masuk modul 5 pelajaran 2. Ya, di sini Izan akan belajar yang namanya warisan. Sesuai sama namanya ya. Kalau dari namanya dulu deh, warisan itu apa berarti? Warisan itu dari apa namanya, eh, kayak turun temurun gitu. Yes, turun temurun gitu ya. Betul banget. Jadi nanti seperti yang kamu bilang, dia akan punya beberapa apa? Waduh, berminyak. Bentar. Dia akan punya beberapa turunan. Contohnya, kan kalau kamu punya program kemarin tuh dari satu kelas 3 objek ya. Sekarang kita akan ngebikin setiap objek punya kelasnya masing-masing. Karena apa kita buat itu? Mereka spesial ya. Setiap kelas itu spesial, ada perbedaannya setiap kelas. Gitu ya. Jadi makanya kita perlu bedain. Kelas, masih ingat nggak apa itu kelas berarti, Izan? Kelas itu suatu kayak apa namanya, perkumpulan. Perkumpulan, betul ya. Jadi ketika Nah, kamu punya perkumpulan ini, kamu bisa ngebikin objek. Alias ya punya template, jadi bisa punya objek. Ya, bisa bikin objek dari template itu. Oke, caranya gimana? Caranya seperti bikin variabel biasa ya. Kamu tinggal aja nama variabelnya apa atau instance-nya, tinggal kelasnya dipanggil. Konstruktor kelas, masih ingat nggak? eh, apa ya, Namanya aneh banget ya. Baru eh, kedengeran lagi mungkin ya. Kemarin kita udah pernah bahas konstruktor kelas itu apapun yang kita panggil yang ada init. Nah, itu adalah konstruktor kelas. Ya, jadi ketika kamu panggil properti-propertinya udah ada di dalam init ini. Ya, oh, jadi kayak manggil item-itemnya gitu, Jadi pas kamu ngebuat objek udah ada nih semua yang di dalam item-item ini. Ya, template. yes, benar. Nah, jadi warisan benar apa yang kata Izan tadi. Pokoknya kamu ada satu kelas induknya, ntar ada kelas turunannya. Kenapa mesti bikin? Karena mungkin nanti kamu pengen ngebikin level game level gitu ya. Musuh level 1, musuh level 2. Jelas kita butuh template baru ya. Tapi ada dua jenis Izan kalau pengen nambahin atau bikin kelas turunan. Ada yang kamu cuma nambah metode doang, jadi nggak usah ada initnya lagi. Ada yang kedua, pakai initnya lagi. Kita. Nah ini kalau kamu bikin kelas turunan terus ada properti baru, berarti harus ada supernya. Super manggil super kelas untuk mewarisi semua properti. Jadi semua yang ada di properti dan metode super kelasnya harus kita turunkan lewat sini. Ya kalau nggak izin panggil nanti
nggak bisa diwariskan ya kita. Nah, contohnya gimana? Izan nanti punya kelas hero, terus pengen bikin kelas turunan warrior. Berarti ditulis aja nih kelas induknya Izan yang hero, ya. Terus nanti Izan tinggal buat metode-metodenya, ya. Nah, ketika Izan melakukan pewarisan, otomatis udah ada juga di warrior. Jadi, pas Izan panggil warrior, nah ini kok ada Kak, padahal gak ada initnya. Dia dari kelas hero, ya. Ada name, health, sama armor. Berarti ada Henry 100 sama 50. Gitu. Bedanya dia punya hello sama tag sekarang. Ya, ada pertanyaan dulu nggak Iza? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi itu kita membuat kelas turunannya. Nah, kita seperti biasa benar. Ini satu project nggak ya? Kalau satu project kita mau gabungin aja materinya biar dirapot. Benar ini materinya projectnya dalam satu ya. Nah, yang Izan perlu ingat nanti ketika ngebikin game itu akan ada namanya looping game. Ya, looping game ini ngebuat Izan bisa terus jalan gamenya. Nah, jadi nanti akan ada daftar musuhnya ya. Kita ngebikin list. Nanti setiap musuhnya akan masuk ke dalam list. Untuk apa? Jadi nanti kita gampang kalau misalnya mau um, udah kalah gitu musuhnya, tinggal kita remove ya. Nah, misalnya kalau kita pengen menang, itu berarti gimana? Kita punya yang namanya bendera dulu. Ya, kita punya bendera play, itu buat nunjukin kalau gamenya itu masih berjalan atau enggak. Nah, kan tadi udah dalam list. Misal list yang tadi itu udah panjangnya udah nol. Artinya apa, Izan? Udah nggak ada lagi. Habis. Betul, udah nggak ada lagi musuh ya. Makanya playnya udah di false. Artinya kesatria kita juga udah menang. Gitu ya. Nah, biar nanti serangannya itu acak, berarti kita pakai yang namanya random. Ya, jadi nggak melulu ya musuh yang nyerang baru kita nyerang. Kita nyerang musuh nyerang nggak. Kita akan acak ya. Dari 0 sampai 1. Kalau misalnya 1, urutannya berarti hero kita baru musuhnya. Tapi kalau misalnya 0, musuh baru hero. Untuk apa? Nih, ini yang attack tadi. Jadi biar nanti dia di random. Yang nyerangnya nggak cuma dari hero doang. Gitu. Oke, itu aja Izan. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau yang ini itu apa nih? Mana? Yang ini, Fighter Nol. Iya. Jadi kita bakal ngebikin, kan ini Fighters itu adalah list. Ya, Fighters Nol berarti ya Knight. Jadi nanti Knight-nya lawan enemy. Itu kalau angka acaknya dapat Oh, 1. Tapi kalau berarti angka kalau acaknya dapat 0, ya. kalau nol itu kesatria. Tapi kalau satu itu enemy. Yes, jadi kalau misalnya angka acaknya dapat 1, si kesatria yang nyerang. Tapi angka acaknya dapat 0, Enemy. si enemy yang nyerang. Ya. Jadi gitu cara buatnya ya, kita taruh dalam list. Ada lagi? Dia itu aja. Itu aja ya. Boleh izin langsung di-share screen aja. Kita langsung buat ya. Iya. Hmm. Betul. Nah ini kita nggak perlu buat banget dari nol ya. Karena kan kemarin kita udah buat juga.
Jadi kamu boleh ambil aja kelas hero dari nomor sebelumnya, yang lesson sebelumnya kamu kembali aja. Oh, berarti Kamu balik dulu ke nomor satu. Nomor berapa? Nomor dua. dua. Mm-mm. Bentar. Gimana? Nah, nomor Lagi. dua. Yes. Kita ambil yang hero-nya aja. Ya, dari baris satu sampai baris 27. Tapi Ya, sebenarnya semuanya juga boleh sih. Ini masih sama kayak yang semuanya. kemarin ya. Ah, semuanya aja deh. Yes. Ini langsung tempel. Langsung tempel. Ini yang semuanya aja. Karena sama. Kamu boleh langsung play aja. Langsung play. Cobain. Masih jalan kan ya yang kemarin? Iya. Jalan ya. Ya, itu akan selalu looping. Oke. Nah, bedanya apa sekarang? Sekarang kamu akan ada fungsi check alive. Ya. Check alive atau metode ya. Metode check alive berarti kamu bikin aja di bawah baris 16 nih. Hmm. Kita bikin metode check alive. Jadi dia gunanya buat ngecek nih, apakah masih hidup atau enggak. Hmm. Nah, sekarang berarti yang bagian berikutnya kita mau ngebikin kelas turunan. Coba, Izan baca yang nomor 2. Enggak. Ini Program kelas turunan Warrior Dragon. Coba. Jadi akan ada dua metode baru ya. oh, berarti yang hello ini buat kemunculan ini ya karakternya. Kalau yang Mm-mm. attack-nya buat deskripsi serangan. Berarti Yes, buatnya gimana? betul. Berarti buatnya kita bikin kelas baru Di mana buatnya? Terus di sini. ini baris 34 betul. Di atas 35. Heeh. Hapus aja berarti spasinya. Yes. Nempel ya, nempel sama ujungnya. Eh, Nempel. Nah, sip. Nempel. Yes. Oke, kamu bikin aja berarti ada kelas warrior sama kelas dragon. Class Warrior. W-nya kapital ya. Eh, Nah, hmm, yes. ada Nah, terus. buat tadi bikin kelas turunan berarti di dalam kurungnya harus ada apa? Harus ada itu.
eh, apa namanya tadi? Kon, Induknya, kon, ya si bapaknya. ya, Nah, bapaknya namanya apa? nggak tahu. Namanya itu kelas hero. Jadi dia bakal menurunkan dari kelas hero. Oh, berarti taruhnya Yes. di mana? Di sini Di ya? situ di dalam kurung. Enggak, langsung nama kelasnya aja. Langsung Oh, hero. hero. Mm-mm. Terus tinggal titik dua. Udah ya. Kita tinggal Ya, bikin develo berarti. Izan. ini. Oh, iya betul. Develo, hello. Nih, Oh, oh, metode develop. hello. Sama atasnya juga lupa. Coba scroll ke atas dulu. Kita ada properti baru ya. Jadi apakah dia musuh baru atau enggak? Kamu bikin di enter. Kita bikin aja self titik new ya. Sama dengan true. Hmm. True. Nah, jadi dia menandakan baru atau enggak. Nah, oke. Terus, yes, lanjutin lagi yang hello. Berarti di dalamnya harus Terus ada apa? Kalau method, eh ada yang sel. Nah, oh iya, ada sel. Buat berarti menunjukkan objek self ya. Yes, self dalam hero kurung. ya. Enggak, langsung self aja. Oh, self aja. Dah. Nah, berarti ini yang hello. Kalau misalnya dia new-nya true, kita akan kasih if ya. Seperti ini. Jadi kalau dia new, berarti dia akan disapa baru gitu. Hmm. Hmm, Nah, oke. Nah, kamu bikin aja sekarang yang depth attack-nya ya. Oh, oh, Izan kayaknya yang looping di bawah ini, yang dari baris 44 ke bawah itu dihapus aja ya. Beda total ternyata. oh, jauh juga. Dihapus aja. Terus coba Izan ke atas juga. Kita mau hapus weaponnya juga ya. Weaponnya nggak dipakai. Nih, Weapon yang ada di sini juga ya. Komanya jangan lupa. Yes. Yang weapon di sini juga. Pokoknya ada weapon-weaponnya. Baris mana 16 ini? tuh. Nih, 16 hapus aja semuanya. Sejajar. Sebaris maksudnya. Yes. Ada lagi nggak ya weapon? Udah nggak ada ya? hmm. Oke. Berarti tinggal Nah, tinggal bikin dev attack. betul method attack ya. Ini dapat attack. Eh, bentar.
Aktifin ya notetnya ya. Iya, Hmm. Nah itu sama persis kayak si strike ya. self ya. Berarti yes ada self sama ada enemy. Self sama enemy. Hmm. Nah untuk yang teksnya ini ya. Jadi Izan buat aja ada seperti ini. Kita akan panggil ya. Jadi dia akan ngasih tahu. Oh sorry, bukan pakai API ya, tapi pakai yang ini nih. Nah ya jadi akan melawan. Hmm. Nah terus tinggal kita yes. Ya. Oke. Nah kita buat kelas yang baru juga. Izan, kita kan mau ngebikin dragon. Nah, ya kita buat Oh, kelas Clash Dragon dragon. berarti. Iya. Nah, di situ betul. Terus ininya apa? Di situnya sama. Dia kan keturunan juga dari hero. Tahu juga. Sama juga. Jadi mirip-mirip ya sebenarnya. Paling teks yang Oh, berbedanya adalah hmm, ini bukan pahlawan tapi nanti jadi naga. Terus dia oh, menyerangnya berarti ini kan melawan nih. Kita bikin aja melawan dengan api gitu. Jadi oh. sebenarnya mirip-mirip. Berarti devnya dev hero juga ya, hero sama tech. Depth, hello sama attack betul. Ininya self juga. Itu self juga. Naga baru berarti ya. Naga baru perintah.
bentar. Sama. Hmm, pasifnya dulu. Ini kayaknya belum. Aku ini Kita tambahin aja melawan dengan api ya. melawan dengan api. Hmm. Di dalam petiknya tapi. Yes. Terus ininya enemy name. Iya, itu tetap sama. Hmm. Coba di play dulu. Harusnya udah nggak ada yang merah ya. Oh, belum selesai. Sebentar. Belum. Sempat tandingan nonton. Lupa ini. Kebanyakan titiknya nih, Iza. Iya. Ini juga self ya. Sip. Berarti apa else?
Enggak, enemy print info. Nah, Hmm. Nah, tinggal kita bikin objeknya berarti ya, Izan. Coba kamu play dulu ini. Ada yang error nggak? Ada yang merah. Oh ini nih spasinya. Dihapus ya oh, yang baris 49. 49 hapus spasinya lebih. Nah, coba lagi. Oke. Nah, berarti kita akan coba dulu membuat ya eh, sebuah objek dari kelas si warrior ya. Kita bikin aja nama variabelnya night Izan di paling di bawah. mana? Paling bawah. Nah, di situ ya. Kita bikin night, night, night. Hurufnya kecil semuanya. Mm-mm. Night. Nah, panggil dari kelas warrior. Di mana? Print. Enggak, panggil warrior. Nah, W-nya, betul. Terus kurungin, jangan lupa. Enggak, di ujungnya. Nah, dilihat. Izan, dia kan diturunin dari kelas hero. Kelas hero ada apa aja di Hmm. initnya? Scroll ke atas. Ada name, health, armor, power. Nah, berarti Izan setting. Name-nya mau jadi apa? Di dalam Oh, di kurungnya sini berarti. berarti. Di dalam kurungnya betul. Name-nya kasih tanda petik, sisanya angka semua. Hmm, Nah, terus koma berarti komanya masih di dalam petik. di luar. Kan mau buat apa tadi? Buat health, armor, sama power ya. Health-nya 100, armornya 10, powernya oke 15. Powernya Nah, 15. boleh. Nah, terus tinggal kita buat aja ini beberapa teks tambahannya ya. Jadi kita Yang akan mana tuh? bikin seperti ini. Nah, kita akan print, lalu kita panggil si nama dari knight-nya, dan kita tinggal suruh input.
Dan Nah, coba di play dulu, Izan. Ada musuh mau lawan atau tidak? Oke, berarti yes ya. Nilainya true kan? Kalau dijawab iya berarti pertandingan dimulai. Nah, tinggal kita bikin loop gamenya ya. Loop gamenya seperti apa? Oh, sorry. Sebelum kita bikin loop gamenya, kita mau ngebikin list musuh dulu, Zan. Nah, berarti kita buat seperti ini ya untuk list musuhnya. Beberapa ciri-cirinya ini ya. Nih, kita akan punya enemy list. Ya, ntar dari list itu kita append. Hmm. salah ini. Nah, di situ betul. Hmm, ada tanda yang ada tadi sudah. Dan Udah ya. Untuk list musuhnya, coba di play lagi, Zan. Gak ada yang berubah banyak sih. Karena cuma ngebikin list doang. Enemies. Nah, typo.
I-nya satu aja ya. Oke, sip. Nah, tinggal sih looping gamenya berarti Iza. Ya, looping gamenya kita akan buat lagi while play. Ini kok kecil banget. Nah, seperti ini ya. Kita akan bikin kalau misalnya while true si play-nya kita mau yang dijelasin tadi. Kita akan nge-looping listnya, dapetin nih mana yang akan muncul. Ini sama dengannya satu aja ya Izan, yang baris 79. Hmm. Izan if Randy-nya kelewat, yang if keduanya ya. Oh iya, Coba tambahin ini ya. lagi berarti di baris 84 ya ntar. Yes, di situ. Nol, jelas. Maksudnya berarti kasih tab ya. Yang mana? Yang baris 87 sama 88 kasih tab. Dia kan di dalam ya. Oh 87. iya. Mm-mm. Nah,
Itu bukan typo ya, STR4 tuh. Hmm. Oke, slash n, save. Udah beres, kita tinggal kasih if yang terakhir nih untuk si kondisinya. Kenapa tadi kita ada check alive? Tujuannya buat ngelihat apakah dia udah mati atau belum. Kalau misalnya dia udah mati, ya udah ya kita akan bilang aja di remove dari listnya. Tapi ternyata night-nya nih yang pas dicek mati. Play-nya false juga. Ya. If-nya di ini ya di luar. Di oh udah benar. Yes yes. Yes di situ. Udah benar. Salah. Mm-mm. Check underscore live ya. Nggak usah ada spasi Izan. Mm-mm. Eh, Hmm. Sama yang ini bukan strike ya. Sip. Slip-nya jadi dua aja itu yang itu. Apa satu deh satu aja Izan. Udah. Terus if yang berikutnya. Pada coba hapus dulu wait. Nah ini yang terakhir.
Itu paling nempel ya, paling ujung printnya. Spasinya dihapus aja semua. Jadi di luar looping. Nah, eh up, kebanyakan. nah, Yes, game keseluruhan selesai. Nah, coba di play. Mau menyerang. Oh, cek alive. Coba di scroll ke atas, namanya bener gak? Cek alive. oh Oh, ini ini salah. kebanyakan. Nah, coba play Nah, lagi. oh Hmm, ini dua. heeh, paling bawah. Nah, play lagi. Hidup kembali. Nah, oke. Ketemu berarti. Oh, nah ini ya. Jadi apa? Kenapa kita pakaiin ada new? Ya, nah kalau misalnya musuhnya muncul lagi, dia akan hidup kembali. Tapi kalau semisalnya dia apa? Baru, ya. Ntar tulisannya apa yang tadi? Halaman baru. Mm-mm, Atau kan naga betul. baru. Yes. Ya nanti berhentinya kapan? Berhentinya antara kamu yang kalah atau musuhnya udah mati. Ini Nah, Kesatria Arthur hmm, memenangkan permainan game keseluruhan. Heeh, kayak gitu bentar. ya. Mau investasi dulu. Oke. Kita minum dulu. Udah? Bentar. Kok malah nah, Ini nah, kayaknya kamu event terakhir. eh yang mana? oh udah sih. Udah. Sip. Nah, so far gimana? Izan ada yang pengen di-review ulang nggak? Apanya?
Ini udah kan Kak? Kenapa? Ini yang ininya. Hmm, kenapa? Udah kayak gini dong. Iya, udah kayak gini aja. Ya, jadi kuncinya adalah yang di bagian kelas turunan tadi ya. Kita panggil nama kelasnya dari yang si induknya, baru kita buat kelas yang baru. Itu yang keturunan, yang pengen kita pelajari. Oke, ada yang pengen direview dulu? Eh Nah, di situ ya intinya ya yang ini. ya. Berarti kalau misalnya yang warisan ini samanya kayak ngulangin gitu ya Kak? Dia sama ngulangin, cuman ada penambahan beberapa aja. Hmm, udah sih Kak. Udah ya? Oke, yang ini boleh dicek saja, Izan. Kamu boleh buka buku tugasnya aja. Ntar kamu cek kotaknya. Sip, nanti kita di pertemuan berikutnya akan mulai membuat project pertama kita yang gamenya ada tampilannya. Namanya Face Clicker. Oke, ntar kita akan bahas itu di next appointment ya. So, that's it, Izan. Kalau dari Izan gak ada pertanyaan, kita cukupin aja. Bye-bye. Selamat malam, Izan. Memang Kak.